Sarwenda mengungkap kondisi terkini sang suami pasca ambruk pingsan di Majalengka pada hari Sabtu 18 Mei 2024 kemarin. Usai menjadi host di salah satu acara televisi hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Majalengka. Kabar pilu tersebut terungkap pertama kali melalui postingan manajer Ruben Onsu yang diunggah melalui akun sosial media sang manajer @heidihelena. Sontak saja, postingan manajer Ruben Onsu tersebut mendapat banyak tanggapan dari netizen dan juga para selebriti yang bersimpati dengan kondisi Ruben dan mendoakannya, termasuk Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sementara itu, Sarwenda dan anak-anaknya yang kemarin menjenguk Ruben yang sudah dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Jakarta, menjelaskan kondisi Ruben Onsu suaminya. Lantas, apa penyebab Ruben Onsu ambruk di Majalengka? Benarkah kondisi Ruben Onsu pun sudah mulai membaik? Seperti apakah reaksi veteran yang ketika itu tengah berada di Ruteng NTT lantaran sang nenek meninggal dunia ketika menanggapi kabar ayahnya jatuh sakit? Dan seperti apa kesaksian Fitri Karlina yang pada hari Sabtu kemarin berada di satu panggung di Majalengka ketika melihat kondisi Ruben saat mengisi acara di mana Ruben sebagai hostnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar pilu datang dari Ruben Onsu yang diketahui kondisi kesehatannya ambruk hingga ia pun dilarikan ke salah satu rumah sakit di Majalengka, Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Dikabarkan suami Sarwenda tersebut jatuh pingsan usai menjadi host di salah satu acara televisi di Majalengka. Hal itu pun diketahui publik melalui postingan manajernya di akun sosial medianya @heidihelena yang mengabarkan kondisi Ruben tengah terbaring tidak sadarkan diri dan dimasukkan ke dalam ambulans kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sang manajer pun mengunggah kalimat haru terkait kondisi terkini Ruben. Sedih banget loh, kuat ya, selalu sabar dalam diam, yang disusul emotikon menangis. Please ya Allah, jaga dan lindungi Ruben Onsu. Cep, jangan terus mengorbankan diri sendiri. Please, teman-teman, doain ya sebanyak-banyaknya. Postingan tersebut langsung ditanggapi para selebriti dengan nada simpati dan doa termasuk Raffi Nagita. Semoga lekas sembuh Ruben Onsu, tulis Raffi dan Nagita dalam kolom komentarnya. Dari rumah sakit di Majalengka, kemarin Ruben pun sudah dipindahkan ke salah satu rumah sakit di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat untuk melanjutkan perawatannya hingga pulih. Ia beserta anak-anaknya pun bergegas mendatangi rumah sakit untuk melihat suami tercintanya. Sementara itu, Sarwenda juga mengakui bahwa veteran sedang berada di kampung halamannya di Ruteng, lantaran sang nenek meninggal dunia. Terpaksa ia pun meminta izin kepada keluarga untuk cepat kembali ke Jakarta ketika mendengar kabar Ruben Onsu sang ayah jatuh sakit. Dikit mungkin. Sorry ada anak-anak bentar ya. Soal ini Ci. Ini dong. Ini mau ke tempat ayah. Yuk. Kondisinya update seperti apa? Ini aku mau ke tempat ayah dulu. Aku hari ini hektik banget, anak-anak juga. Ada ujian. Kondisinya itu mau di sana sama siapa mau Rubennya? Ini makanya mau ke sana. Tapi sakit apa sih Bunda? Maaf ya, aku mau ke sana. Kabar apa Bun? Sakitnya apa Bun? Bunda.
sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang. Jadi tadi pagi udah nganterin juga, hari ini anak-anak ujian gitu. Terus udah kayak gitu aku juga harus kerja dulu, makanya habis itu aku beres-beresin anak, baru habis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak gitu. Sarwenda pun juga mengungkapkan kondisi Ruben Onsu bahwa sang suami pun mengalami dehidrasi dan kelelahan hingga ambruk usai mengisi suatu acara televisi di Majalengka pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Namun, menurut Sarwenda, hingga kemarin Ruben pun belum diperbolehkan pulang lantaran kondisinya harus benar-benar pulih. Tadi keadaannya sih udah tanya ayah dehidrasi kan ya, dehidrasi, kecapean gitu. Artinya nggak ada penyakit Ada bawaan penyakit yang agak serius gitu. Nah kalau misalnya sopan sih tadi itu semuanya baik-baik aja gitu. Jadi ya mungkin kan emang katanya panas banget, terus dehidrasi ya wajar. Hari ini sih belum pulang, terus lengkapnya aku nggak tahu, coba ntar konfirmasi ke manajernya sama ke dokternya, karena kan yang nungguin, soalnya Jordi juga lagi nungguin cicinya ayah itu lagi masuk ICU malahan dia gitu. Jadi benar-benar lagi riuh banget, jadi terima kasih. Raut kesedihan dan ketegangan di wajah Sarwenda tampak mulai terurai dan kembali rileks setelah menemui sang suami yang sudah dibawa ke salah satu rumah sakit di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat untuk melanjutkan perawatan, di mana menurut Sarwenda kondisi Ruben pun sudah membaik. Pokoknya yang pasti cepat sembuh lah, pasti ya. Bye-bye. Maaf ya anak-anak, jangan nanya yang aneh-aneh. Sebelumnya, secara eksklusif di panggung Silet Awards 2024, sembari meneteskan air mata, Ruben Onsu pun mengaku bahwa kondisi kesehatannya saat ini masih dalam pantauan dokter. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mengejutkan, Ruben Onsu dilarikan ke rumah sakit di Majalengka. Sebelumnya, secara eksklusif di panggung Silet Awards 2024, sembari meneteskan air mata, Ruben Onsu pun mengaku bahwa kondisi kesehatannya saat ini masih dalam pantauan dokter. Pasalnya, meski kondisi kesehatannya tidak baik-baik saja, Ruben pun masih harus tetap bekerja karena banyak orang yang berada dalam tanggung jawabnya dan ia harus hidupi, mulai dari keluarga hingga karyawannya. Ruben Onsu pun menceritakan terkait dirinya yang sudah terbiasa hidup mandiri dan tidak pernah mengeluh kepada siapapun, apalagi menceritakan bebannya kepada orang lain karena ia pun lebih memilih diam. Yang gue mau pikirin sekarang ini adalah kesehatan gue dulu, ya, karena Kamu harus sehat. iya, dan apa ya? Yang Tuh, banyak yang sayang loh sama kamu. yang bersandar di pundak gue banyak banget. Aku tahu. Jadi ya dokter pasti lo harus begini, tapi
saya cuma bilang, seandainya itu diputar, apa yang harus dokter lakukan? Ya, saya ingin seperti yang lain, ingin. Tapi percaya atau tidak, saya hanya bisa diam, saya hanya menelan ludahnya. Terus saya selalu alihkan pandangan saya yang itu mungkin mendistract saya jadi apa ya? Jadi yang orang yang nggak bersyukur gitu ya. Makanya kualitasnya saya sendiri sangat amat bersyukur dan saya tidak boleh mengeluh karena setiap orang pasti punya ceritanya. Tapi kalau gue itu paling gini, kenapa ya? Gue lebih ke tentang kesehatan kalau gue tuh ya. Tentang yang lain-lain gue bukan anggap sepele, tapi buat gue gini, seandainya gue bisa seperti yang lain, mungkin gue bisa lebih gue fit gitu ya, mungkin gue bisa seperti yang lain. Well, gue tuh kenapa misalnya gak ada teman-teman selebriti, gak ada itu, lo percaya gak? Sampai gue sekarang ini aja, gue tuh gak pede. Jadi gue kayak gak percaya diri. Emang gue artis gitu maksudnya gitu loh Mel. Jadi kalau gitu, masih suka gitu. Jadi kalau ketemu tuh, gue lebih percaya diri kalau ketemu di kamera. Tapi kalau ketemu di luar-luar tuh gue suka kalau diajak jalan ini suka gak pede sendiri. Kalau kondisi kesehatan sekarang ini ya seperti yang lo lihat tadi memang gitu. Jadi sebelum kayak live gitu ada beberapa hal yang kayak misalnya ini studionya dingin banget gitu. Terus jadi dari gue pasti masih teleponan sama tim dokter kayak tadi pasti mereka mau di sebelum gue live mereka make sure untuk kondisi gue dulu gitu ya, mata terus juga obrolannya gitu. Jadi ya yang seperti yang lo lihat tadi gitu ya itu pasti terus gue lakuin gitu dan semuanya ya pantauan dokter. Kalau ada sesekali ketika gue lagi tegang nih gitu ya pikirannya terus gak relax, jadi bisa 45 second itu blur, bisa blur bener-bener blur. Jadi gue harus berhenti aktivitas apapun. Jadi kayak misalnya datang ke kerjaan yang minimal gue udah kasih tau dulu kalau gue tiba-tiba begini paham ya gitu. Nah cuman yang paling mengerikan kan kalau kita masih lagi bawa mobil ya gitu. Jadi tapi gue sudah ya pelan-pelan berdamai dengan diri terus tidak mau prenget gitu ya, sedih enggak lah ya, karena gue percaya yang lagi gue lewatin sekarang ini Tuhan lagi kasih cerita gue dengan cerita yang berbeda gitu. Dan ini kan kadang-kadang kan ada loh kita tiba-tiba gue mesti kayak gini ke dokter tuh udah kayak best friend gitu ya. Jadi seringnya saking seringnya dan gue selalu supaya sebelum terlambat gue lebih baik semua serahkan sama tim medis. Secara eksklusif di malam puncak Silat Awards 2024, Ruben pun menceritakan perjuangannya untuk mengais rezeki. Meski harus mengorbankan banyak waktu tidurnya, hingga ia pun hanya bisa tidur paling lama 3 jam dalam sehari. Meski demikian, Ruben Onsu pun tetap berusaha tegar untuk menjalani hidupnya. Lantaran, ia pun harus mengurus banyak hal. Ruben pun berpesan untuk ketiga anaknya agar kelak saat dewasa menjadi anak yang baik dan berguna bagi sesama. Kalau boleh tahu, tidak ngerem sedikit, apakah memang karena begitu banyak yang Ruben harus tanggung sebagai kepala keluarga? Saya hanya bisa bicara, saya ini bukan lahir dari anak orang berada. Ya. Saya bisa beli ini, beli itu, atau sampai saya berada di panggung ini, di panggung megahnya Silat ini saya ada proses, ya. Dan kalau dibilang kerja sana sini, semua orang pasti punya cerita yang berbeda. Tapi kalau saya boleh bicara ya, saya lagi punya banyak keinginan, ya. Dan kita juga lebih banyak keperluan dan saya bukan mungkin kayak anak-anak yang lain ya, mungkin bisa minta uang sama orang tuanya atau bisa minta sama
kakaknya, saudaranya ini enggak ya. Kalau saya mau beli sesuatu ya saya harus nabung dulu, baru saya bisa beli. Saya kalau mau beli sesuatu ya saya harus hitung-hitung dulu, baru saya bisa beli. Karena lagi banyak pengeluaran yang cukup besar, ya saya harus lupakan bermalas-malasan, lupakan untuk mengeluh, lupakan untuk menyalahkan suasana. Intinya adalah ya saya harus selesaikan itu dengan baik. Walaupun kadang-kadang jujur kondisi kesehatan kamu tidak selalu dalam keadaan ideal untuk bekerja sekencang sekarang. Ya pasti. Apalagi ya jam tidur 3 jam itu udah paling lama. 3 jam itu udah paling lama. Jadi harus kembali bekerja dan mengeluh enggak, tapi cuman gini doang. Ada saat sekali cuman bisa bilang capek. Siapa orang yang koma datangi untuk bisa memberikan kekuatan saat kamu lagi lelah kamu? Dia. No one, gak ada. Segala hal yang gue jalanin sekarang ini tuh bukan hal yang gue sesali gitu. Tapi banyak deh. Akhirnya saya belajar tentang hidup gitu, tentang berdamai dengan apa yang lagi kita hadapi. Untuk ketiga anakku, Onyo, kalian anaknya tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang lucu, dan ayah yang selalu sayang sama kalian. Mengejutkan, curahan hati Ruben Onsu di panggung Silet Awards 2024 lalu. Soal kondisi kesehatannya saat ini hingga ia pun tetap bekerja meski waktu tidurnya banyak tersita. Lantas, seperti apa doa dari para sahabat untuk kesembuhan Ruben Onsu? Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya Ali Taher. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscribe. Wow, 3 juta. I love you. Wow. Kondisi Ruben Onsu yang jatuh sakit di Majalengka sehingga harus dilarikan ke rumah sakit mengundang simpati dari rekan-rekan selebriti. Di antaranya dari Fitri Karlina yang pada hari Sabtu kemarin menjadi salah satu artis pengisi acara di mana Ruben Onsu pun menjadi hostnya. Fitri Karlina pun mengungkapkan pengalaman dirinya ketika satu panggung dengan Ruben dan ia pun melihat kondisi Ruben yang tampil sebagai host dengan baik dan profesional. Selain itu, Fitri Karlina pun ikut mendoakan untuk memohon kesembuhan Ruben Onsu. Juga ngisi acara di acara yang sama juga kan, mulai suasananya tuh dia kan juga tahu kan ya, cerita ya panas banget gitu, panas banget membara karena sore hari, jadi ngelap. Mungkin juga karena dehidrasi, capean juga kan. Kak Ruben kan ini ya kegiatannya sangat full banget kan. Kak Ruben hostnya ya, jadi full in charge dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau aku kan isi acaranya, tapi dari apa namanya aktivitasnya beliau yang ini selain ya waktu di panggung, tapi kan kita nggak pernah tahu ya. Semoga Kak Ruben selalu sehat, semoga pulih kembali dan bisa menjadi kita. Tak hanya Fitri Karlina, Karen Delano juga ikut mendoakan untuk kesembuhan Ruben Onsu. Menurut keterangan Karen, kondisi Ruben yang dilihat saat bertemu di suatu panggung bersama Ruben beberapa waktu lalu memang terlihat kurang segar seperti sebelumnya. Namun, ia tidak berani untuk menanyakan karena Ruben sendiri tidak menceritakannya.
Dan ketika Karen mendengar wawancara Melanie dengan Ruben Onsu di panggung penghargaan Silet Awards 2024 di tanggal 13 Mei lalu, Karen pun baru memahami seperti apa kondisi kesehatan Ruben pada saat ini. Dan ketika mendengar dari sosial media kemarin bahwa Ruben jatuh sakit, sebagai sahabat, ia pun berharap Ruben mendapat penanganan yang baik dan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Saya terakhir kali syuting di program televisinya dia, memang ada yang agak sedikit berbeda, gak kurang seger gitu. Tapi kan itu sensitif ya Mbak. Aku mau nanya langsung sama Ruben gak enak. Gak enak aja gitu, karena kan kalau memang gak diceritain kita mau tanya nanti takut menyinggung dia. Takutnya memang lagi nggak ada apa-apa terus tiba-tiba dibilang kamu tuh nggak apa-apa ya gitu kan nggak enak ya. Dengan kabar yang hari ini saya juga lihat dari sosial media, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Aku cuma berharap untuk Ruben bisa kuat, apalagi buat keluarganya dari Sarwendah, anak-anaknya bisa sama-sama sama Ruben. Karena aku rasa Ruben di sini sekarang ini memang membutuhkan kita teman-temannya untuk mendukung dalam doa. Cuma karena kemarin nonton yang Melanie wawancara Ruben tuh terus terang itu saya sedih banget sebenarnya. Nah dari situlah aku langsung WhatsApp Melanie Ricardo. Aku bilang sama Melanie kemarin, Mel, kita teman-temannya perlu merangkul Ruben untuk bukan cuma dalam doa tapi supaya Ruben juga mengandalkan Tuhan dalam perkara kehidupannya. Kita manusia biasa kan, apa yang kita punya, apa yang kita bisa buat itu kan semua karena karunia Tuhan. Jadi sama-sama kita bersama teman-teman artis tuh kita perlu bergandengan tangan untuk mendoakan Ruben dan juga untuk sahabat kita Ruben Onsu untuk bisa kuat dan percaya gitu kalau sesusah apapun kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.